virus corona itu sebenarnya virus yang sudah lama ada di seluruh dunia. Banyak mengenai binatang, tapi juga banyak mengenai manusia. Yang terbaru ini adalah SARS-CoV-2, yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome yang disebabkan oleh coronavirus jenis yang kedua. Jadi sebetulnya tidak berbeda banyak dengan virus-virus corona sebelumnya, hanya karakteristiknya berubah sehingga lebih ganas terhadap manusia dan lebih mudah menular antar manusia. Nah, bahayanya itu tergantung dari kondisi tubuhnya. Jadi, sebagian besar manusia yang terkena virus ini tidak menimbulkan gejala, tidak akan menghasilkan gejala. Tapi pada sebagian yang mempunyai penyakit tertentu atau kondisi tubuhnya memang sedang buruk, dia bisa sangat berat penyakitnya. Bisa sampai menimbulkan kematian, itu yang kita saksikan belakangan ini. Jadi bisa mulai dari yang ringan sampai yang paling berat. Berapa banyak? Lebih banyak yang ringan sebetulnya dibandingkan yang berat. Tetapi yang beratnya ini jumlahnya juga jauh lebih banyak daripada influenza biasa, begitu. Itu kira-kira yang kenapa virus ini menjadi berbahaya. Selain keganasan, kemudahan menularnya. Jika tubuh kita cukup kuat, kita akan bisa menangani, tubuh kita akan bisa menangani penyakit ini sendiri. Jadi tubuh kita akan mampu menumpas semua virus yang masuk kalau tubuh kita kuat. Tapi kalau tubuh kita lemah atau mempunyai penyakit-penyakit yang lain yang sudah kita ketahui dari berita kan, kalau hipertensi, darah tinggi, ada diabetes, ada penyakit jantung, ada penyakit paru, asma, dan penyakit-penyakit lain yang menurunkan kondisi pertahanan tubuh seperti misalnya kanker atau autoimun, dia bisa sangat berat menangani virus ini sendiri sehingga membutuhkan bantuan obat-obatan, bahkan kadang-kadang sampai perawatan rumah sakit, dan bukan hanya di rumah sakit, sampai ke ICU membutuhkan bantuan ventilator. Bagaimana gejalanya? Tadi variasinya kan luas, dari yang tidak ada gejala sampai yang gejalanya berat. Jadi bisa saja tidak bergejala. Kalau ditanya saya positif nggak tahu, saya juga belum pernah periksa. Kondisi saya baik-baik saja sekarang. Mungkin nggak saya menderita corona? Mungkin, karena bisa tanpa gejala. Yang umum yang kita ketahui mirip flu. Jadi ada demam, ada batuk, pilek, sakit tenggorokan. Nah, belakangan ini kita melihat juga bahwa gejala virus corona itu variasinya menjadi sangat banyak. Ada yang diare katanya, ada yang kehilangan indera penciuman, ada yang hanya lemah badan saja, ada yang dominannya demam, ada yang kalau sudah mulai berat sesak, gitu. Jadi variasinya luas sekali. Apa yang harus dilakukan kalau kita merasa terpapar? Jadi kita punya beberapa kategori penderita. Pernah dengar barangkali ada OTG, ada ODP, ada PDP. Nah, kita bisa lihat kita masuk di kelompok mana. Kalau baru demam saja atau batuk-batuk ringan saja, bisa dicoba dulu dengan pengobatan sendiri di rumah, istirahat yang baik. Mungkin corona, mungkin bukan, mungkin virus biasa. Mungkin tubuh kita cukup kuat untuk bisa mengatasi permasalahan itu. Istirahat di rumah, isolasi mandiri. Jangan bertemu dengan orang lain. Di rumah pun, di rumah, di kamar sendiri. Jangan bersosialisasi atau bergaul dengan orang serumah yang sehat. Bisa saja nanti mereka tertular. Itu kalau sakitnya ringan, kita bisa istirahat di rumah. Tapi kalau sakitnya sudah mulai agak berat, demamnya tidak turun, atau batuk-batuknya cukup berat, datanglah ke puskesmas atau ke klinik. Di beberapa
kota itu telepon ke 119. Kalau kalau dari 119 ini nanti akan ada telepon, kemudian ditanya gejalanya seperti apa, kita akan diarahkan harus bagaimana. Tapi kalau menurut mereka cukup berat atau ada bukti bahwa kemungkinan besar kita terkena COVID, misalnya pernah bertemu dengan orang yang positif atau bekerja di rumah sakit, di puskesmas misalnya, yang kemungkinan lebih mungkin kena virus, itu akan segera dilakukan tindakan, apakah pemeriksaan swab dulu misalnya atau langsung diisolasi di rumah sakit. Tapi kalau rumah kita terlalu kecil, tidak bisa isolasi mandiri, juga harus segera ke puskesmas, karena nanti akan ada di beberapa tempat ada tempat isolasi untuk orang-orang yang memang tidak mungkin isolasi mandiri di rumah.